duduk. Oke. Oke. Terima kasih ya udah mau datang ke sini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Uni, Uni, dari kelas berapa Uni? kelas 12. Oke, boleh saya panggil Mbak Uni? Ya, boleh. Makasih ya tadi sudah datang ke sini hari ini. Terus sebelum kita mulai, aku mau bilang dulu kalau misalkan ruangan itu adalah ruangan yang aman buat kamu buat cerita. Apapun yang kamu sampaikan di sini itu tidak akan disebarkan ke guru ataupun ke orang lain ya. Kecuali ada yang perlu disebarkan untuk kebaikan kamu juga. Jadi kamu bisa cerita di sini dengan santai. Oke, Kak. Oke, jadi aku tahu karena datang ke ruangan konseling itu gak gampang ya. Jadi aku apresiasi Mbak Umi karena sudah mau meluangkan waktu dan datang. Jadi gimana kabarnya hari ini? Eh, Alhamdulillah baik sih. Oke, sekarang kondisinya lagi oke atau mungkin lagi ada capek-capek? Capek sih, agak capek. Oke, capek ya. Capek secara fisik atau mental nih? Cara mental sih, pikiran ya gitu, lagi banyak pikiran. Oke, lebih kepikiran ya. Makasih karena sudah jujur, karena berani jujur. Jadi Mbak Uni nggak perlu cerita buru-buru hari ini. Jadi boleh cerita pelan-pelan aja biar kita sama-sama nyaman. Oke, kalau boleh tahu sekarang kegiatannya kelas 12 ya? Ini ngapain aja belakang? Paling ya sekolah, nugas, gitu-gitu sih. Oke, kelas 12 emang lagi padat ya, tugasnya banyak? Banyak banget. Oke, jadi banyak tugas dan banyak tuntutan ya di kelas 12 ini ya. Jadi, apakah ada hal yang kepikiran gitu yang buat kamu kepikiran? Ini sih, karena kan kelas 12 tuh pasti lagi mikirin tentang mau lanjut kemana gitu. Oke. Kayak semuanya datang barengan ya, tugas, habis itu mau nentuin kemana gitu ya. Jadi semuanya kelihatan berat gitu ya. Oke, jadi Mbak Uni juga boleh tetap cerita dengan senyamannya Mbak Uni. Jadi di sini aku nggak bakal menilai ataupun menyalahkan juga. Jadi di sini aku cuma mau menemani kamu biar nanti kamu lega habis keluar dari sini ya. Kalau kamu udah siap, aku pengen dengar dari versi kamu sendiri. Jadi hal apa sih yang paling sering muncul di pikiran kamu akhir-akhir ini dan ngebuat nggak nyaman banget? Aku sih lagi ngerasa capek gitu ya Kak, agak capek karena guru-guru sama orang tua tuh kan pasti lagi sering-seringnya nanyain mau kuliah di mana, lanjut di mana gitu tuh yang bikin aku tuh takut gitu, tertekan. Oke, jadi emang kelas 12 nih banyak tekanan ya, dan apakah itu kamu memikirkan soal lulus dan soal masa depan? Iya. Oke, jadi intinya kamu merasa capek, merasa kelelahan karena ada tuntutan dari orang tua, dari guru, dan juga kepikiran tentang masa depan ya? Iya. Oke, tertekannya kalau boleh tahu yang seperti apa? Takut sih, kayak takut untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya gitu. Jadi takut buat kolaborasi seperti itu? Oke. Apakah Mbak Uni ini belum siap buat ke jenjang dewasa? Belum sih, kayak soalnya kan sampai sekarang juga masih bantuan orang tua gitu, dengan bantuan orang tua mungkin kalau kuliah kan bisa lebih mandiri gitu, tapi sampai saat itu belum terbiasa. Jadi memang ya. Kalau misalnya berarti yang paling terbebani itu bukan hanya pelajaran di sekolah, tapi juga tentang ketakutan buat menghadapi fase dewasa seperti itu. Saat kamu memikirkan kehidupan kelulusan atau kehidupan setelah SMA, pikiran apa sih yang pertama kali muncul? Gak siap sih karena takut menghadapi yang lebih berat gitu. Oke, jadi
ketika misalkan pikiran belum siap itu muncul, perasaan apa sih yang kamu rasain? Takut, terus habis itu cemas gitu. Apakah ada rasa pengen menghindar? Iya, selalu kayak nggak mau menyelesaikan itu gitu, jadi maunya nggak mau. Oke, berarti nggak mau ya, jadi pengen rasanya agak menghindar terus gitu ya. Terus misalkan kalau ada pikiran tersebut, tapi kalau misalkan lagi di sekolah nih, apa sih yang terjadi di perilaku kamu? Ada yang berubah atau gimana? Jadi males belajar, terus juga susah fokus sih. Oh, jadi lebih susah fokus di kelas ya. Dan misalnya pikiran ketakutan menjadi dewasa itu berarti emang beneran buat kamu cemas dan akhirnya menghindari tugas dan sulit fokus ya. Iya. Oke, misalnya pikiran-pikiran itu tuh bisa bicara, bisa ngomong. Apa yang bakal dia katakan? Itu mungkin kayak kamu tuh belum siap dewasa, terus kamu tuh bakal gagal menghadapi kehidupan selanjutnya gitu gitu sih Kak. Oke, jadi apakah pikiran-pikiran tersebut itu sering muncul? Iya, terutama kalau misal orang tua atau guru tuh lagi bahas tentang kelulusan atau masa depan. Baik, jadi kita cek sama-sama ya sekarang apakah semua orang yang lulus SMA itu menurut kamu tuh langsung siap menjadi dewasa? Enggak sih, karena kakak kelas aku juga masih banyak yang bingung gitu. Jadi merasa takut dan belum siap menjadi dewasa itu sebenarnya hal yang wajar ya. Oke, apakah tadi kamu membahas tentang ketakutan? Ketakutan itu berarti apakah tanda kamu tidak mampu? Eh, Mungkin bukan nggak mampu ya, tapi itu karena belum terbiasa aja sih. Oke, berarti emang karena belum terbiasa dan benar sekali ketakutan kamu itu adalah bukan soal kelemahan, tapi itu adalah tanda biar kamu itu siap karena kamu sedang berada di masa transisi gitu ya. Eh, Sekarang kamu juga bisa membayangkan kalau misalnya kehidupan dewasa atau kedewasaan itu tuh pilihan gitu ya Mami. Jadi nggak semua umur itu bisa menentukan kedewasaan seseorang gitu, benar atau tidak? Benar. Oke, oleh karena itu jadi menjadi dewasa itu sebenarnya nggak perlu ditakutin karena semua itu akan mengalami walaupun di umur yang berbeda-beda gitu ya. Oke, sekarang kita coba nih ada pikiran baru yang lebih menolong. Apa sih kalimat yang biasanya kamu katakan ke diri kamu sendiri waktu ada rasa takut yang tadi itu kamu ceritakan muncul? Paling sih ini sih, kalau misal kayak aku boleh takut, tapi aku juga bisa menghadapi itu. Oke, great. Jadi walaupun takut tetap bisa buat menghadapi pelan-pelan ya. Oke, ada kalimat lain nggak? Eh, aku bisa jadi dewasa, tapi nggak selalu sempurna, Oke. nggak langsung sempurna. Oke, jadi bisa ya kita gabungkan dua pikiran alternatif tadi. Jadi pikirannya itu jadi saya boleh merasa takut dan saya bisa belajar dewasa secara bertahap. Mbak Uni boleh ulangi pikiran-pikiran yang kalau misalkan ada pikiran cemas muncul, rasa ketakutan muncul, Mbak Uni bisa mengulangi kata-kata yang tadi. Saya boleh merasa takut dan saya bisa belajar menjadi dewasa secara bertahap. Seperti itu ya. Oke, misalnya nih, karena kita ada pikiran baru yang tadi sudah saya sampaikan, kita butuh langkah kecil buat mendorong dari perilaku pikiran tersebut. Hal apa sih yang biasanya mau lakukan di minggu ini sebagai persiapan misal, tapi nggak membuat Mbak Uni jadi tertekan? Mungkin ini ya, kayak melaksanakan tugasnya tuh dalam waktu yang ngerjain tugas waktu dekat-dekat dulu, terus nggak mikirin yang lebih jauh gitu. Nah itu bagus sekali ya. Jadi Mbak Uni bisa fokus ke tugas-tugas sekolah aja yang paling dekat gitu. Mungkin tugas sekolah, tugas mata pelajaran gitu ya.
Dan gimana kalau misalnya Mbak Uni itu mulai belajar misalnya 10 menit aja, 10 menit untuk sehari, tapi buat satu pelajaran. Sanggup sih, masih bisa. Masih bisa ya. Jadi sekarang kita itu fokus pada kegiatan yang ringan-ringan aja, yang bisa Mbak Uni kendalikan sekarang gitu. Jadi nggak semua tuntutan masa depan sekaligus. Gimana? Itu lumayan meringankan. Oke, jadi hari ini kita ada menemukan bahwa pikiran seperti yang tadi Mbak Uni bilang, kalau misalkan saya belum siap dewasa, setelah lulus itu pasti akan hidupnya jadi berat, terus itu akhirnya membuat Mbak Uni jadi cemas, takut, terus akhirnya malah gak ngerjain tugas sekolah gitu ya. Dan kita akan mengganti pikiran-pikiran tersebut itu dengan yang tadi sudah saya bilang, saya boleh takut dan saya bisa belajar menjadi dewasa secara bertahap. Mbak Uni boleh ulang kata-kata itu, bisa? Bisa. Saya boleh takut, tapi saya bisa belajar menjadi dewasa secara bertahap. Oke, Mbak Uni bisa ya mengganti pikiran-pikiran yang tadi jadi pikiran-pikiran itu. Oke? Nah, untuk tugas minggu ini Mbak Uni tadi kesepakatannya adalah belajar 10 menit sehari untuk satu mata pelajaran. Biasanya dalam sehari berapa mata pelajaran? Sekitar 3-4 sih. Oke, karena 3-4 kan ada 3 mata pelajaran, berarti dalam satu hari Mbak Uni bisa setengah jam ya belajar, ataupun mungkin mengerjakan tugas di mata pelajaran tersebut. Bisa? Bisa. Oke. Jadi gimana rasanya setelah mengikuti dan setelah berbicara sepanjang ini? Ngerasa itu kayak lebih lega sih, karena udah mengungkapkan semua unek-unek gitu ya ke orang. Makasih ya, karena Moni udah berani buat kesini, buat mengambil langkah yang cukup penting hari ini, dan karena nggak semua siswa di sini itu berani ke ruang konseling gitu ya. Mungkin karena sesi kita sudah cukup, kita bisa lanjutkan ke sesi minggu depan. Apakah mau berkenan? Berkenan. Oke, apakah mau di hari yang sama? Boleh. Oke, jadi mungkin minggu depan di hari yang sama kan, dan kalau bisa di jam yang sama, ataupun kalau enggak bisa konfirmasi dulu. Mbak Uni bisa datang ke sini lagi dan kita lihat sejauh mana sih progresnya. Apakah Mbak Uni bisa melewatkan pikiran-pikiran yang tadi muncul terus mengganti pikiran yang baru, atau tadi ada tugas yang belajar 10 menit itu dilaksanakan atau tidak. Mungkin seperti itu ya. Ya. Oke, makasih ya Mbak Uni kan sudah datang sini. Terima kasih, Kak. Iya, makasih.